Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Selamat malam semuanya. Salam, Bu. Baik ya kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai dulu. Amin. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran dengan topik metabolisme. Sebentar, Ibu share screen dulu. Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan tahu dulu tujuan dari pembelajaran pada malam hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian setelah belajar tentang materi metabolisme, kalian bisa menjelaskan pengertian dari metabolisme. Yang kedua, diharapkan kalian dapat mengetahui sifat-sifat enzim. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menerapkan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu pengertian dari metabolisme. Jadi, metabolisme merupakan seluruh proses atau reaksi biokimia dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas serta untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi, makanan yang kita konsumsi itu akan dimetabolisme di dalam tubuh. Jika jumlah makanan itu melebihi kebutuhan, maka kelebihannya akan disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lemak dan glikogen atau gula otot. Lalu, bagaimana Bu proses metabolisme itu? Jadi, proses metabolisme itu dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kalau anabolisme itu merupakan pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya pada peristiwa fotosintesis. Yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme merupakan penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Contohnya pada respirasi. Nah, kemarin Ibu sudah memberi tugas kelompok ke kalian untuk membahas mengenai faktor-faktor dan juga karakteristik dari enzim. Hari ini Ibu ingin mendengar presentasi dari kelompok kalian. Kemarin kan Ibu sudah membagi menjadi dua kelompok. Nah, sekarang salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok. Arin, Bu. Oh, Arin semangat sekali ya. Oh iya, Bu, karena saya ya memang semangat, Bu, suka biologi. Iya, silakan Arin. Kamu menyampaikan yang kelompok satu ya kamu? Iya, Bu, karakteristik enzim. Ya, jadi, karakteristik enzim itu ada 4. Yang pertama itu termolabil. Nah, maksudnya itu mudah rusak yang dikarenakan sama sifat panas. Yang kedua itu sifatnya itu sangat spesifik, yaitu hanya dapat mengkatalisis suatu reaksi tertentu. Nah, yang ketiga itu enzim ini tidak ikut dalam
proses suatu reaksi. Nah, jadi enzim ini itu hanya memproses substrat menjadi suatu produk tanpa ikut mengalami perubahan dalam reaksi tersebut. Nah, yang terakhir, umumnya enzim ini itu dapat bekerja bolak-balik. Nah, artinya suatu enzim itu dapat bekerja menguraikan suatu persenyawaan menjadi persenyawaan yang lain, dan juga sebaliknya dapat pula bekerja menyusun persenyawaan itu menjadi persenyawaan seperti semula. Gitu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Enzim itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah termolabil. Yang kedua, spesifik. Yang ketiga, tidak ikut dalam reaksi. Yang keempat, itu enzim bekerja secara bolak-balik. Nah, Ibu mau menambahkan sedikit di sini ya. Kan kelompok 1 tadi bilang kalau enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Nah, karakteristik ini hanya berlaku dengan syarat. Syarat apa itu? Ada yang bisa menjawab? Syarat. Belum bisa. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Ibu bantu. Enzim itu dapat bekerja secara bolak-balik, secara berulang-ulang, asalkan strukturnya tidak mengalami kerusakan. Karena apabila struktur enzim itu rusak, maka enzim tidak bisa digunakan kembali. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kalian semua good job. Yeay. Anak-anak yang lain sudah paham dengan yang disampaikan dari teman-teman kelompok 1? Sudah. Paham, Bu. Oke, bagus. Sekarang waktunya kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 2, Ibu mau Mbak Salma yang mewakili. Bisa? Iya, Bu. Oke, silahkan. Ini yang faktor-faktor apa sama yang karakteristik juga, Bu? Yang faktor saja. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada 4, yaitu pertama suhu, di mana suhu 0 derajat Celcius itu artinya tidak beraktivitas. Sedangkan kalau yang 38 derajat sampai 40 derajat itu artinya aktivitas enzimnya itu meningkat. Sedangkan kalau di atas 40 derajat Celcius sama dengan terjadi aktivitas enzimnya itu turun. Kalau yang 60 derajat Celcius aktivitas enzimnya akan terhenti. Kemudian ada faktor pH, di mana pH itu pH optimum enzim berkisar antara 6 sampai dengan 8. Kemudian yang ketiga ada faktor dari konsentrasi enzimnya, di mana konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya apa? Artinya konsentrasi enzim yang tinggi akan beriringan dengan laju reaksi enzim yang juga tinggi. Kemudian faktor selanjutnya adalah inhibitor atau penghambat, di mana inhibitor ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif, dimana kalau yang inhibitor kompetitif itu menghambat kerja enzim dengan cara menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Sedangkan kalau yang inhibitor non kompetitif itu bekerja dengan cara menempati bagian lain dari permukaan enzim sehingga dapat mengubah sisi aktifnya. Nah, mungkin itu hasil dari kelompok saya. Oke, terima kasih untuk Mbak Salma dan juga teman-teman dari kelompok 2. Anak-anak, dari yang kelompok 2 sampaikan tadi, apa sudah tepat atau ada yang kurang tepat? Gimana menurut kalian? Sudah. Ayo,
Sudah sepertinya, Bu. Sudah, Oke. Bu. Jadi kalau faktor-faktor yang disampaikan oleh kelompok tadi sudah benar ya, yang meliputi 1. Suhu, 2. pH, 3. konsentrasi enzim, dan 4. inhibitor. Namun di sini Ibu mau meluruskan di poin pH. Bukan salah ya, hanya saja kurang lengkap. Nah, akan lebih baik lagi kalau diberi keterangan tambahan kalau faktor pH ini sangat bergantung pada lokasi enzim yang bersangkutan. Karena apa? Karena antara satu enzim di lokasi tertentu itu memiliki pH optimum yang berbeda-beda dengan enzim yang ada di tempat lainnya. Nah, meskipun umumnya itu berkisar antara 6 sampai 8, namun ada beberapa enzim yang dia itu bekerja optimum pada pH di bawah 6. Coba, apa kalian tahu enzim apa itu? Atau enzim yang dia itu bekerjanya di mana? Di bawah apa, Bu? Di bawah Yang pH-nya itu di bawah 6. Jadi kalau di bawah 6 kondisinya lebih asam. Ya, coba berarti enzim apa? di pencernaan, Bu. Ya, benar. Enzimnya itu ada di sistem pencernaan kita. Contohnya ada di lambung, yaitu enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini bekerja secara optimal pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Paham semua ya? Siap paham, Ibu. Ya, Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kalian good job. Nah, sekarang Ibu punya kuis untuk kalian. Yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat akan Ibu beri reward berupa snack. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Oke. Bu. Mau kongguan 1 toples. Iya, nanti Ibu kasih, Ibu kirim ke rumah. Pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya, konsentrasi enzim yang tinggi akan beriringan dengan laju reaksi enzim yang juga tinggi. Nah, kalau konsentrasi substratnya yang tinggi, laju reaksi enzimnya apakah berbanding lurus juga? Dan kenapa? Coba yang bisa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ayo, Aisyah Tur, coba dijawab. Tidak, Bu. Dia itu berbanding terbalik dengan laju reaksi enzim. Nah, karena ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan semakin turun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasi hal tersebut. Sip, tepat sekali ya jawaban dari Aisyah Tur. Kita beri aplaus. Karena Aisyah Tur sudah berhasil menjawab dengan tepat sesuai dengan janji Ibu. Ibu akan beri snack, yaitu satu kaleng kongguan. Yeay. Selamat ya Aisyah Tur. Nah, besok hadiahnya akan Ibu kirim ke rumah Aisyah Tur ya. Siap, Bu Guru. Itu isinya rengginang. Bukan, ini asli. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, ada yang mau membantu Ibu untuk menarik kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan Riza. Jadi kesimpulannya, metabolisme adalah seluruh proses atau reaksi biokimia di dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi
biar bisa melaksanakan aktivitas dan untuk menjaga kelangsungan hidup dari sel. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang enzim. Jadi enzim itu merupakan katalis biologi. Apa sih itu katalis biologi? Jadi katalis biologi itu dia ikut mempercepat suatu reaksi, tetapi dia itu tidak ikut bereaksi. Jadi ini menjadi sangat penting karena tanpa adanya enzim, reaksi akan berlangsung sangat lambat dan membutuhkan energi aktivasi yang tinggi dan kelangsungan hidup sel menjadi terganggu. Tadi juga dijelaskan mengenai karakteristik dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang disampaikan oleh teman-teman kelompok. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Riza sudah membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan. Sudah sangat lengkap sekali ya yang disampaikan oleh Riza. Terima kasih untuk Riza. Kita beri aplaus dulu. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu mau di pertemuan selanjutnya anak-anak belajar tentang belajar tentang anabolisme dan juga katabolisme ya. Dan terima kasih juga untuk perhatiannya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, tidak bosan Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga untuk selalu belajar, oke? Oke, Bu. Oke, terima kasih. Kita berdoa dulu sebelum ditutup ya. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.